Ya, untuk pertanyaan ketiga nih Kang. Oke. Dari Nina. Pertanyaan banyak juga ya? Banyak juga Kang. Ini yang kita angkat ada 5. Ada Ada 5. untung alhamdulillah nggak 10 gitu ya. Kalau 10 kita Kalau 10 saya capek. Bisa sampai subuh Kang kita Iya, kalau 10 benar. Kang. Jadi dari pertanyaan ketiga ini Nina Juliani. Kang mau tanya dong, apa betul restoran atau tempat makan yang menggunakan penglaris atau pesugihan kalau kita makan di tempat itu enak, sedangkan dibawa pulang tidak enak makanannya Kang? Nah ini banyak cerita-cerita masyarakat lah seperti itu ya Kang. Benar. Kalau kita makan di tempat tuh enak, pas dibawa pulang ya enak. Nah itu kebenaran itu gimana sih Kang? Jadi kalau dibilang benar atau enggaknya emang benar. Karena kenapa yang namanya untuk menggunakan pesugihan seperti itu, dia kan biasanya di tempat Pak ya. Yang lebih lezatnya ibarat kata lebih bikin menarik, bikin nyaman di situ ya di tempatnya gitu. Dan segi rasa itu ya salah satu permainannya mereka. Permainannya mereka itu ya kayak yang saya ngelihat sendiri ya, itu yang namanya makanan diludahin sama anak kecil, diludahin tuh. Berarti itu bisa dibilang saus ludah ya Kang? Saus ludah, rasa apa kira-kira? Gitu. Itu salah satunya yang pernah saya alami kayak gitu ya. Nah terus yang kedua saya pernah melihat itu yang namanya makanan kan di etalase. Itu diacak-acak, di kayak gini. Kata saya, pada nggak sadar gimana emang pada lahap rame. Saya akuin rame kayak gitu. Itu real bener-bener saya pas jalan-jalan tuh pas pulang kampung kalau nggak salah itu di salah satu perjalanan ke arah Jawa Tengah gitu. Itu kan mampir dulu tuh. Itu yang lihat seperti itu. Tapi lucu lah gitu. Tapi kenapa sih Kang ya kalau dibawa ke rumah tuh nggak enak Kang? Ya karena di dalam rumah yang nggak tahu ya, di dalam rumah itu mungkin ada energi positif. Dan ketika energi makanan itu bawa ke rumah tuh langsung hilang. Oh berarti tempat ya Kang? Tempat. Jadi kalau misalnya tuh tempatnya lah yang dibikin orang ininya ya? Lebih tertarik tuh di tempatnya. Bukan dari makanannya ya? Benar banget. Nah dari segi tempat itu nanti bakal meliputi semua makanan di situ. Oh pantas Kang, saya waktu itu makan di pernikahan mantan. Waduh. Itu nggak enak Kang. Itu nyampe ke hati nggak sih? Sampai ke hati Kang. Sampai ke hati. Itu nggak enak hati namanya. Iya enak hati ya Kang. Bukan nggak enak makanan ya. Bukan yang enak makanan. Emang yang namanya rasa hati itu ya udah susah nggak bisa diungkapkan kata-kata. Iya benar Kang benar. Makanya saya bukan mata batin Kang, tapi ngebatin Kang. Ngebatin ya. Sering disakitin. Iya benar Kang. Selalu jadi korban Kang. Selalu jadi korban. Jadi itu pertanyaan ketiga dari Nina. Berarti intinya apa tadi? Dari intinya kalau misalnya dibawa pulang gak enak ya karena tempatnya. Sebetulnya tempatnya. Ya. Jadi langsung ke pertanyaan keempat aja kali Kang ya. Oke. Pertanyaan keempat dari terus sebentar Kang. Saya cari dulu Kang. Pertanyaan keempat dari Gracia Victory. Gracia Victory. Ya, jadi Gracia Victory. Kakak mau tanya, ketika orang mengalami kesurupan terus nggak bisa keluar, nah yang jadi pertanyaan kenapa bisa meninggal? Bentar dulu, ini maksudnya gimana nih? Coba pikir-pikir lu Kang, baca sendiri Kang kalau itu Kang. Kakak mau tanya, ketika orang mengalami kesurupan terus nggak bisa keluar, nah jadi pertanyaan kenapa bisa meninggal? Nangkep nggak Pak? Mungkin saya tangkap gini Kang, kadang kan ada beberapa orang yang kesurupan. Sehari, 2 hari, 3 hari terus menerus. Terus menerus. Ya, kenapa bisa meninggal? Nah, iya. Jadi kenapa bisa meninggal kayak gitu? Artinya energi pasti kekuras. Energi di dalam tubuh itu udah pasti kekuras. Yang namanya sukmanya itu udah kocar-kacir, udah entah kemana. Jadi itu bisa dikatakan dikuasai sama jinnya itu yang masuk ke tubuh itu. Nah, kenapa bisa meninggal? Karena sejatinya gini, ketika raga kita hilang sukma dalam 11 hari atau apa ya saya sebutnya, sukma intinya ya, sukma intinya itu hilang dalam 11 hari, itu maksimal loh ya, saya bilang maksimal, itu bisa meninggal. Sukma inti kan? Sukma inti gitu, karena sukma kan sebetulnya banyak gitu.
Nah, yang saya maksud itu sukma intinya gitu. Oh, mungkin salah satunya kita waktu itu yang 8 tahun ya Kang? Ya. Kan pernah sebut tuh sukmanya kan? Ya, sukmanya Nah, hilang. itu berarti bukan sukma inti ya kan? Bukan sukma inti gitu. Sebetulnya sukma itu ada banyak. Penjelasan sukma panjang lagi gitu. Bisa karena sampai subuh lagi. Bisa sampai ke cakra-cakra itu saya sebutin, cakra ajna latifah. Oh, benar-benar saya sebutin itu bisa full malam. Tapi Kang, kalau untuk mencegah sukma ini bisa bilang hilang tuh ada nggak sih Kang? Ya jangan main-main sama gaib lah. Jangan main-main sama gaib. Nah terus rajin-rajin ibadah aja supaya dikuatkan sama sedulur papat limo pancar. Iya. Jadi ibadah itu bukan cuma sekedar hoax, tapi emang betul untuk memperkuat kita. Betul jiwa rohani. Ini tadi pertanyaan berapa ya Kang? Keempat ya? Keempat. Ini dari Gracia udah kejawab. Sekarang kita pertanyaan terakhir nih. Jadi berarti kelima terakhir nih ya? Terakhir nih kelima ya. Oke. Dari Muhammad Rizky nih Kang. Muhammad Rizky. Ya. Nanya apa dia? Dia nanya, kenapa setiap praktisi nyembuhin orang lain bisa, kalau buat keluarga sendiri malah nggak sembuh-sembuh? Sebentar saya baca sendiri coba. Kenapa setiap praktisi nyembuhin orang lain bisa, kalau buat keluarga sendiri malah nggak sembuh-sembuh? Oh, maksudnya gini, saya dapat omongan kayak gini bukan dari orang ini juga, tapi sesama supranatural. Jadi curhat ke saya kayak gini, Kang, kenapa sih saya udah bisa ngobatin orang sana sini, tapi ketika keluarga saya kena seperti ini saya nggak bisa nyembuhin? Apakah emang kodratnya seperti itu apa gimana? Saya bilang enggak. Ya karena kenapa? Tujuan kita belajar seperti itu bisa menyembuhkan diri sendiri, keluarga, lalu orang lain. Yang utama untuk kita dan keluarga itu kan? Iya, yang utama itu ya apa kita sama keluarga. Masa iya keluarga nggak bisa sih? Gitu. Dan ketika keluarga kita bisa sembuh, baru kita ke orang lain. Karena kenapa? Kalau kita belum mencoba ke keluarga kita sendiri, kita langsung dicemooh sama orang lain. Wah, sok-sokan bisa nyembuhin kayak gitu. Karena dari segi takaran keluarga tahu anaknya seperti ini, nggak boleh orang namanya belajar kayak gitu. Dan terus ada yang namanya keyakinan. Sebetulnya untuk mencoba penyembuhan seperti itu, keyakinan kita harus tinggi sih. Keyakinan kita tinggi. Dan ketika orang ini nyembuhin keluarga, keyakinannya itu down. Takutnya nggak bisa. Iya, karena kenapa? Rasa khawatirnya timbul. Jadi nggak maksimal ya Kang? Ya gitu, nggak maksimal. Nah dari situ dia bakalan seperti kepikiran sembuh nggak sih kayak gitu. Nah dari situ nggak bakalan bisa bekerja secara maksimal. Dan kenapa banyak supranatural nanya, pasti banyak yang seperti ini kayak gitu. Berarti intinya mau dimanapun harus ada kepercayaan ya kan? Kepercayaan yang harus kuat di dalam diri sendiri bahwa kita yakin bisa. Karena sejatinya kita belajar itu dari kita sendiri lalu keluarga. Gitu. Masa keluarga nggak bisa, orang lain bisa kan gitu. Seharusnya yang diutamakan yang jelas pasti kita dan keluarga ya kan? Iya, nggak gitu. mungkin namanya kita menimba ilmu lah dan hal apapun. Benar. Malah orang lain terlebih dahulu ya kan? Iya, benar. Itu yang namanya orang-orang seperti itu kan belajar nggak cukup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia juga pasti tahu takarannya kayak gitu kan. Masa iya namanya nyembuhin orang tua sendiri nggak bisa sih, sedangkan ke orang lain itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya banyak yang di luar masih berpikir atau heran, ilmu gue berguna, ilmu saya berguna nggak sih? Iya, untuk keluarga kok kayak gini. Coba lihat dari psikolog orang itu sendiri ya, psikolog diri sendiri. Benar. Mungkin aja ada yang kurang itu dari diri sendiri. Iya, bukan dari ilmunya lah. Bukan dari ilmunya segala macam, bukan. Dari keyakinan dirinya tuh semakin down ketika mau nyembuhin keluarga sendiri gitu. Takut ya intinya pikirannya itu kacau gitu. Udah macem-macem. Sembuh nggak sih kayak gitu. Itu pertanyaan terakhir dari semua teman-teman yang
kita naikin di YouTube ya Kang. Iya, alhamdulillah berarti selesai berarti ini ya. Selesai nih. Alhamdulillah selesai. Sebelumnya terima kasih buat Kang Satria yang udah jawab. Alhamdulillah, benar-benar. Dan ini spesial yang apa ya Pak kira-kira Pak? 1000 subscriber kayaknya. Wah, mantep banget pokoknya. Gimana Pak ya ucapannya ke teman-teman? Ya pokoknya sih makasih banget buat teman-teman semua yang udah dari awal bakal sampai sekarang yang udah terus dukung kita. Iya. Bakal sampai 1000 subscriber ya kan? Benar. Makasih banget sebesar-besarnya. Artinya tuh senangnya kita dihargai lah kan ya? Ya dihargai. Apa yang kita buat dihargai dan alhamdulillah, disukai. Iya kan? Benar, alhamdulillah banget gitu. Dan ini berjalan 4 bulan alhamdulillahnya kita bisa sampai 1000 subscriber ini ya. Benar. Karena memang kita awal di Instagram ya kan? Awal kita hanya di Instagram. Terus ada yang bilang udah YouTube aja, ya kita ke YouTube. Ke YouTube gitu aja. Dan sama sekali kita nggak ada niatan untuk ke YouTube karena ya kita hanya sekedar iseng-iseng aja. Have fun aja ya Pak. Alhamdulillah respon dari yang di teman-teman Instagram tuh langsung pada pindah semua. Iya. Untungnya di situ. Untungnya situ, responnya baik semua. Dan malah kalah yang di Instagram sekarang 800. Iya. Oh, 800 ya? 852. Kalau yang di YouTube sekarang 1000 lebih. Lebih lah 1000 lebih. Gitu. Ya senang banget lah. Pokoknya terima kasih banyak lah pokoknya gitu. Ucapan terima kasih ini bukan cuma dari kita doang juga, tapi kita mau dari tim ya Kang. Betul. Tim-tim yang emang nggak mau diekspos sama sekali. Masih malu katanya. Masih malu. Tapi ini untuk kedepannya insya Allah bisa. Iya bisa. Ya pokoknya doain aja semoga kita makin banyak sisi kreatifnya. Bener. Dan banyak bilang edukasi konten yang edukasi positif betul dan diterima oleh orang-orang di luar sana. Betul. Nah mudah-mudahan sih channel ini semakin berkembang dan banyak yang dukung sih. Amin. Paling itu aja semua jawaban yang udah kirim ke Instagram. Iya. Makasih yang udah kirim ke Instagram. Iya terima kasih banyak pokoknya. Dan mohon maaf yang nggak bisa kita taikin ya Kang. Iya. Di YouTube. Tapi kita jawab kok di DM itu kita jawab di Instagram, cuma nggak taikin di YouTube aja. Iya. Dan semoga puas bagi yang udah mengirim pertanyaan. Iya. Versi dari Kang Satria Langit. Iya. Ini versi kan? Saya. Ya, jadi kalau misalnya di luar dibilang kayak gini-gini ya itu mungkin versi kalian. Iya betul. Kita nggak ada niat untuk menyinggung siapapun. Iya. Ini versi kami Kang. Sekali lagi makasih buat teman-teman yang udah dukung dan saya Pai. Saya Satria Langit. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.